Jempol. Udah Fatim. Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, apakah semuanya hadir semua? Atau ada yang hadir? Oke, kita udah belajar keterangan apa coba? Ada yang tahu nggak? Organ-organ sistem pencernaan. Kita udah belajar terkait fungsi dan juga pada hari ini kita akan belajar terkait pada zat makanan ya. Boleh di next Mbak sudah. Yang pertama itu tentang kita biasa dengan zat makanan ya kan sebelumnya kemudian yang kedua setelah kita dapat menganalisis ketidakseimbangan tubuh serta merupakan fungsi sebenarnya untuk memenuhi Nah, sebelum kita memasuki materi ini, anak-anak dapat men-scan barcode di layar ya. Itu yang kirim responnya di kelas. Kasih waktu 2 menit. Apakah sudah selesai? Ini ada kesalahan dari Mbak Rani, bisa dibacakan permasalahan yang terjadi. Bisa membacakannya. Baik Bu, permasalahannya itu banyak siswa sekolah gemar menggabungkan mie instan dengan nasi putih di kantin agar lebih kenyang. Namun dalam waktu 30 hingga 60 menit setelah makan, kombinasi porsi besar dan tinggi kalori itu menimbulkan efek samping yang kontradiktif. Misalnya bukannya menghasilkan energi yang melimpah untuk belajar, siswa malah mengalami gejala mengantuk berat, tubuh lemas, dan penurunan drastis pada konsentrasi belajar di kelas. Bisa di next ya. Permasalahan tersebut itu sering kali dilakukan orang Indonesia. Biasanya itu makan bisa dengan nasi. Di sini ada yang pernah makan bisa dengan nasi enggak nih? Nah, saya
Jadi itu ada rumusan masalah. Siapa yang bisa merumuskan masalah ini dalam pertanyaan tersebut? Saya. Oke, Mbak Elsa, terus yang dari masalah ini Kebiasaan mengkonsumsi mie instan dicampur nasi putih dapat menyebabkan kebutuhan lemas dan mengantuk berat. Kemudian yang nomor dua, bagaimana dampak keseimbangan nutrisi dari mie instan yang ditambahkan nasi terhadap konsumsi kebutuhan dari tubuh kita. Kemudian rumusan yang ketiga yaitu bagaimana solusi mengeliminasi mie instan agar memenuhi fungsi seimbang. Itu Bu. hasil tabel penelitian oke ya, bisa langsung dibacakan. Ya, untuk tabel penyelidikannya yang pertama itu aspek yang dianalisis itu adalah permasalahan yang terjadi. Untuk hasilnya itu banyak siswa yang benar mie instan namun setelah itu mereka merasa sangat mengantuk dan lemas saat jam pelajaran. Kemudian untuk analisis yang kedua itu jenis ketidakseimbangan yang terjadi. Untuk hasilnya itu
ketiganya lagi ada buah-buahan. Itu contohnya, oh beda ya Bu, beda sama sayuran. Ya itu sama saja ada vitamin dan mineralnya yang bisa mereka. Nah, itu contohnya mungkin buah-buahan ada apel gitu Bu. Mungkin itu ya pembelajaran pada pertemuan ini. Selanjutnya anak-anak bisa melakukan proses terkait materi yang disampaikan ya, bisa diberikan semuanya caranya. Baik Bu. Kasih sudah selesai. Oke, mungkin sebelum kesimpulan nih dari saya, dari Mbak Devi nih, apakah Mbak Devi menyukai Suka Bu. Nah, saya senang sekali bisa belajar hari ini karena belajar tadi itu tentang nutrisi dan zat makanan. Jadi kita bisa memahami lebih baik tentang makanan-makanan sehari-hari yang kita konsumsi begitu Bu. apakah yang lain sudah setuju dengan Mbak Devi? Setuju Bu. Oke, baik. Sebelum ditutup mungkin ada yang bisa membaca kesimpulan. Siapa yang Jadi makanan yang banyak jadi makanan yang banyak dan mengenyangkan itu benar-benar sehat untuk tubuh. Menu yang sehat itu harus memenuhi unsur seimbang, kaya, dan memiliki gizi seimbang. Itu mengandung variasi zat makanan yang lengkap. Itu ada karbohidrat, energi, protein sebagai zat pembangun, vitamin dan mineral sebagai zat matur, dalam porsi yang pas agar tubuh bertenaga dan konsentrasi belajar tetap terjaga. Tadi banyak yang bisa menanyakan dan tentu kita harus menyimbangkan makanan yang kita makan itu dengan memenuhi standar gizi piring itu. Oke, mungkin itu ya yang dapat kita sampaikan pada hari-hari ini. Sebelumnya sebelum menutup pembelajaran ini kita berdoa dulu ya, berdoa Ibu minta maaf jika terdapat salah pada pembelajaran ini. Kita berterima kasih pembelajaran dari minggu depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.